What, you're 19? Even if you're broke, you still need to be using protection, okay? Even if you're broke. Nice. It's a little easier. Looks good. Why aren't you all in uniform? Oh, the country bumpkin doesn't know. The world's biggest e-commerce CEO, Marcus Sinclair, is coming to inspect the factory. Just imagine if a guy like that noticed me. I hear he doesn't even like women. But still, could you imagine if I pulled him? I'd never have to worry about working ever again. Oh my God, Mr. Sinclair. He's really here. Mr. Sinclair? I'm sorry, Mr. Sinclair. It won't happen again. So much for those rumors about you not liking women, huh, Mr. Sinclair? Sure seemed like that girl you crashed into caught your eye. Mr. Sinclair, hi. I'm young, gorgeous, and very available. It's so nice to meet you. Mr. Sinclair, I will do your laundry. I cook. Hell, I'll even give you babies. How many do you want? I'll give you 5. Everyone, please get the hell out of here. Give this man some room or I'm docking your pay. Look, you're the only heir left in this family. You're gonna have to have a kid with someone eventually. Please. Seats taken. Absolutely not. It's all her fault Mr. Sinclair ran off. Once I get my paycheck for this month, I'll have enough for tuition. Crazy how you saved up almost $3,000 all by not eating any real food and working a million jobs. How did you know that? No, where's my money? Don't look at me. I don't know anything. Your dad came by earlier and took it. Oh, what the fuck, dude? God, Jesus, this fucking motherfucker. Jesus, Mary and Joseph. Unbelievable. Dad, what did you do with my money? Give it back! And what are you doing here? Shouldn't you be at work somewheres? What did you do with my money? Give it back! Daisy, I'm your father. If anybody's gonna spend that money, it's gonna be me. But Dad, that money was for my tuition. I worked 7 jobs to save it. Tuition? I've been out of school a year. What are you going to college for? It's a waste of time. It's a waste of money. By the way, you're getting married next month. I promise you to the man, Mr. Brown, downstairs. Congratulations. What? You're marrying me off to a 7-year-old man? He's old enough to be my grandfather. I won't do it. Unfortunately, you got no say in the matter. Daisy, you work in a factory, for Christ's sake. You should be grateful that anybody in the world wants to marry you. I mean, gee, how about a little gratitude here? For somebody with no degree and a day job at a factory, you should act like you're something fucking special. I got into Stanford. What the hell are you doing here? Didn't I tell you to go to work at the factory? Why don't you ever listen to anything that I say? Dad, I want to go to college. Stanford, huh? You really think this girl like you belongs in Stanford? If you don't go to work, who's going to pay for your brother and I's beer and Skittles? Somehow I've got to make enough to afford tuition in a month. Then I can get the hell out of here.
Seriously? Even cleaning jobs are this competitive now? Sorry, boss. Madam gave me strict orders to get this done. I didn't have a choice. Stephen, what makes you think that this is the best way to go about this, huh? I don't want you to ever bring me to this place again. Everybody get the hell out of here now. The madam said you need to meet with these girls here tonight. Just one more. I promise. Okay? You don't want to do this all again tomorrow, do you? Marcus, you're the only heir left in this family. Even if you're sterile, you can't avoid women entirely. For the future sake of this family, just give it a try. Next. Mr. Sinclair? I know you from somewhere, don't I? You're the girl from the factory. Are you even of age? I'm 19, I'm an adult. Are there age requirements for cleaning jobs too? Why'd you come here? You wanted to do this kind of work? Yes, and I'll have you know that I can do it well. I can't believe it. This is the second time I'm seeing her, and somehow I don't mind at all. What's your rate? 20, is that okay? Per hour? Yes, and I can do this long term. I just really need the money. Wow, 20 grand an hour? This girl dreams big. I guess 20 per hour is the usual rate, right? She probably hopes she can marry into the family too. Unfucking believable. Stephen actually drugged me. Mr. Sinclair, are you sick? Fine. 20 grand an hour. I can afford it. You'll make a few $100 grand tonight. If you do your job right. Mr. Sinclair, what are you doing? What? You don't want to? No, it's not that. It's just. It's just what? Trying to take advantage of somebody that's been clearly drugged, huh? Trying to raise your price. I see what you're doing. I don't blame you. You've got it all wrong. I just came to earn money for college. No. So you're greedy, huh? Are you okay? You just go. You don't have to stay here if you don't want to. Whatever happens to me in this place is none of your concern. Sorry. He's not going to be okay, is he? Fine. Ugh. Why are you still here? You burn still, you jump the fire. We'll just sit and wait till you see me fly. You know they'll never catch me for it. See me fly. The way I put my finger on it. See me fly. You got it, then try to tell me you got the wrong guy. I've never done anything like this before. Mr. Sinclair, I'm a virgin. You're a virgin. You don't have to if you don't want to, but I'll be as gentle as I can. A condom? I'm sterile.
See me fly, and nothing ever catch me for it. See me fly, the way I put my finger on it. See me fly, you got it, then try to tell me you got the wrong guy. Look, triplets aren't easy and they aren't cheap, okay? So you really need to be thinking about how you're going to manage this. Good luck. Oh, I'm sorry. That's her. The girl from 4 months ago. Triplets? If Dad found out I'm pregnant, he'd make me get an abortion. I can't let that happen. I'll have to leave home for the babies. Don't be scared, babies. Mommy will take you away from this hell. And where the hell do you think you're going? Marcus, you and I already know each other so well. We've been neighbors since we were kids, for God's sake. You think we finally found someone he's interested in? Out. Now. I told you he was never going to let a woman near him. Stephen must have been lying to us. Never bring another woman in here again! It's not that your grandma's trying to force you, but in the Sinclair family, you know what your mother went through with IVF in order to have you. That's right. And you have to spend a good 3 years on IVF. Otherwise, you'd be like me having your kids at age 40. I know you're young and proud, and it's hard to accept that you can't perform as a man. But for your family, you Mr. need Sinclair, the girl you slept with 4 months ago, she's pregnant. And it's with triplets. What? Are you serious? He's lying. He has to be. I swear, I wouldn't lie to you. Not about this. It's gotta be some kind of trick, Stephen, okay? It's just some woman trying to shake me down for the family's wealth, that's all. It's not a trick. Here's the reports. Take a look for yourselves. Look, I told you that this isn't what I do. 20 grand an hour. Here's $1 million. It's a week's worth. Look, I'm not a... This isn't what I do. I'll have my assistant add $1 million more if you leave this line of work and never come back. You could do better than this. What are we waiting for? Get that girl over here now. Hell, get her here today and I'll give her half the company as a welcome gift. She'll be the Sinclair family's precious jewel. I'll agree to keep the babies, okay? But I doubt that a woman like that is fit to be Mrs. Sinclair. And where the hell do you think you're going? You little slut. I turned my back for 1 minute, you run away from the marriage that I set you up in. You got some fucking nerve, little girl. Dad, I don't want to get married. I want to go to school. Fucking school. Shut the fuck up about school. I don't want to fucking hear no more about it. This is what you're gonna do. You're gonna marry this Mr. Brown. You're gonna make $200,000 because a girl like you ain't never gonna see no money like that. You work at a fucking factory, Daisy. Yeah, blue-collar girl like you. Somebody wants you, and now all of a sudden, you're gonna get picky? But he's 70. You're pushing me into a horrible situation. Well, stop whining. You got nothing to say about it. Let's go. Let's go. I'm not going. Let's go. No. I'm pregnant. I'm pregnant. It's been about 4 months. What? She's really pregnant with triplets. Who's the fucking father? Fuck!
I told Mr. Brown that you were a virgin. Now even he's gonna think you're worthless. Is that all I am to you? A tool to make money? Enough! Who is the father? Yeah. I We're don't gonna need a name. He's gonna owe us a crap ton of money. I don't know! You don't know, huh? Sir, it's Daisy. She certainly seems eager, huh? Mr. Sinclair, please help! Sounds like she's suffering. What's going on? Listen, if you're fucking lying to me, I swear to fucking God I'll kill you. What's going on? Doesn't sound like she's acting. Sir, this is something Daisy had sent to the house. You should see it. Sir, you sent her $2 million. And she just sends it back? Not to mention an IOU for just $3 grand? Let me go! Let me go! I'm not gonna let anyone hurt her now. Let's go. Akhirnya setelah 5 tahun aku kembali dari tugasku untuk menikahimu, Hana. Pak Kingsley Baldwin, selamat datang kembali. Hana, akhirnya aku bisa kasih tahu bahwa presidir yang selama ini mendanai sekolah, magang dan penelitianmu secara diam-diam adalah aku. Kasih masa kecilmu. Pak, sesuai instruksimu, Nona Hana Snes bakal menjadi tabag penelitian di grup Sinclair. Kamu bisa bilang padanya kalau kamulah yang selama ini mendukungnya dari belakang. Hana itu cewek yang brilian banget. Aku nggak berbuat banyak. Malam ini ada acara penandatanganan akbar. Nona Hana telah mengundangmu selaku presidir rahasia dari grup King. Aku bakal hadir, dan aku bakal melamar dia. Tolong siapin 3 hadiah pernikahan. Baik, Pak. Apa perlu kuantar? Gak usah. Sudah 5 tahun aku nggak berada di tempat yang indah ini. Aku mau jalan-jalan dulu. Dulu kita ketemu di sini, Hana. Ternyata kamu di sini. Kamu lebih ganteng daripada di foto. Ada yang bisa aku bantu, Nona? Charlotte Sinclair, presidir dari grup Sinclair. Lulusan Universitas Halpar, pewaris konglomerat. Ini kendaraanku. Dia presidir dari perusahaan tempat kerjanya Hana. Dia nggak boleh tahu kalau aku ini presidir grup King. Hal itu baru bakal kuumumkan di acara penandatanganan malam ini. Kingsley Baldwin. Pekerjaanku tentara yang baru pulang. Nggak ada pendidikan. Kendaraanku sepatu ini. Satu hal lagi, kamu akan jadi suamiku. Kamu akan menjadi suamiku. Suamimu? Ya, asistenku sudah menyusun kontrak pernikahannya kan? Aku gaji kamu 150 juta per bulan selama 3 tahun. Setelah itu bercerai dan kamu dapat 15 miliar lagi. Baiklah, ayo kita menikah. Maaf. Kayaknya kamu salah orang. Dengerin, aku sudah punya pacar dan dia sudah mau sampai. Maaf. Pasti aku salah orang. Ellen, di mana cowok itu yang mau nikah kontrak itu? Kamu bilang apa? Gimana perkembangan proyek energi eksklusif itu? Aku tahu proyek itu. Charlotte Sinclair punya insting bisnis yang tajam. Proyek kita kena masalah dan kita kehilangan puluhan miliar dalam setengah jam. Ini gawat banget. Kita lagi mau ikut penawaran investasi grup King. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Langsung jual sahamnya. Tapi Nona Charlotte, kamu sudah habiskan bertahun-tahun demi proyek ini. Terkadang kita memang harus berkorban untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Aku butuh investasi dari grup King. Hanya itu kesempatanku untuk kabur dari pernikahan yang diatur keluargaku. Jual saja. Tunggu. Aku nggak bisa nikah sama kamu, tapi aku bisa membantu. Tunggu. Aku nggak bisa nikah sama kamu, tapi aku bisa membantumu.
Dengar, 5 menit lagi aliansi militer bakal umumkan kesepakatan dagang baru yang bakal meningkatkan energi hijau secara drastis. Proyek energimu bakal meroket. Jangan dijual, nanti kamu menyesal. Kamu dapat informasi dari Kuskas atau dari yang lain? Baiklah kalau kamu tahu itu. Tapi grup Sinclair punya analisis data terbaik di seluruh dunia. Kalau mereka nggak tahu masalah beginian, apalagi orang lain. Percaya saja sama tentara ini. Tunggu saja beberapa menit lagi. Ngapain buru-buru? Permisi dulu ya. Pacarku dan ibunya sudah sampai. Sabar saja. Percayalah padaku. Nona Charlotte, itu siapa? Apa tetap mau dijual? Iya, jual saja. Sabar saja. Percayalah padaku. Kenapa rasanya aku mau percaya padanya? Tunggu. Tunggu beberapa menit lagi ya. Kita lihat apa yang terjadi. Hana, sudah lama banget ya. Lihatlah. Cincin perjanjian kita sudah kusimpan selama ini. Kita berdua... Kingsley, kita putus saja. Putus? Iya, itu yang kubilang. Kita sudah melewati hubungan jarak jauh selama 5 tahun. Kenapa harus putus sekarang? Keadaan kita bakal lebih baik. Aku nggak lihat masa depan padamu. Atau kita. Kamu nggak bisa kasih kehidupan yang kumau. Semua permintaanmu sudah kupenuhi. Apa masih belum cukup? Apa maksudmu? Uang berapa juta yang kamu kasih setiap bulan itu? Apa kamu nggak tahu putriku ini siapa? Aku peneliti biomedis terbaik di negara ini. Dan wanita termuda peraih penghargaan Nobel. Bahkan Nona Charlotte, presidir grup Sinclair itu, sudah memintaku menjadi kepala bagian penelitian. Gajiku miliaran. Sedangkan kamu bukan siapa-siapa. Jadi begini pendapatmu tentang aku, Ana? Aku pantas dapat lebih baik. Kamu udah lupa ya? Aku rela nggak kuliah di universitas yang ramah demi jadi tentara agar bisa biayain pendidikanmu. Apa kamu tahu seberapa besar penderitaanku dan apa yang kulihat di medan perang? Berani banget kamu salahin aku. Itu gara-gara kebodohanmu. Aku nggak pernah nyuruh kamu. Setelah 5 tahun, kamu nggak punya apa-apa selain ini. Seragam militer yang kotor. Jangan remehkan seragam ini. Setelah kamu kembali dari tugas, kamu jadi pengangguran. Kamu berharap aku menafkahi? Aku nggak mau nikah sama pengecut. Pengecut? Hidupku sudah kupertaruhkan. Bukan cuma demi negara, tapi juga demi kamu. Kamu memang suka memalsukan ketamakanmu sebagai alasan yang mulia. Kesuksesan yang kamu raih itu berkat aku. Gimana kamu bisa berani mengklaim itu semua? Kamu cuma sampah yang enggak berpendidikan. Kingsley, kamu memang udah ngasih aku uang. Tapi itu cuma receh kalau dibandingin dari presidir misterius yang bantuin aku selama ini. Presidir misterius? Presidir Grup King. Dia muncul setelah mengalahkan beberapa taipan bisnis cuma dalam beberapa tahun. Sekarang dialah konglomerat terkaya di dunia. Akulah presidir Grup King itu. Beasiswa, dana penelitian, dan kedua gelarku, semuanya berkat dia. Bukan kamu. Baiklah. Kamu mengira kamu sudah ketemu gadun super kaya dan sekarang kamu mau campakin aku. Aku cuma mau pria sejati yang punya segalanya. Bukan pria rendahan yang suka morotin. Seseorang yang rela lakukan apapun demi belas kasihan. Kamu bikin aku benar-benar merasa terhina. Kupikir ini hari yang membahagiakan, tapi Hana, kedokmu sudah terbuka. Percayalah, kamu bakal menyesal. Kamu masih belum mengerti juga ya? Grup Sinclair bakal adain acara besar untukku malam ini. Semua kalangan elit bakal hadir, cuma buat ketemu aku. Kamu bahkan gak diundang. Kenapa aku bakal menyesal karena campakin kamu? Kamu tahu kalau akulah alasan kenapa acara itu diadakan untuk kamu? Tahukah kamu kalau akulah alasan kenapa acara itu diadakan untuk kamu? Sudah, jangan membual. Mendingan kamu sekalian bilang bahwa putriku diterima di grup Sinclair berkat kamu juga. Kamu memang benar. Tahukah kamu sehebat apa grup Sinclair itu? Perusahaan itu didirikan oleh wanita nomor 1 di daftar Forbes, Nona Charlotte. Aku sudah muak sama kamu. Aku tahu kamu mau balikan, tapi sekarang kamu cuma mempermalukan dirimu. Oke, sudah 5 menit. Kenapa aku mesti percaya padanya?
Asosiasi Militer mengumumkan kesepakatan dagang 10 tahun. Harga saham energi hijau langsung meroket. Ternyata dia benar. Dengan kemenangan ini kita bakal dapat investasi dari Group King. Selamat, Nona Charlotte. Sekarang kamu gak perlu khawatir pernikahan yang diatur keluargamu itu. Siapa dia? Kenapa dia bisa meramal masa depan? Pasti ada sesuatu di balik penampilannya itu. Selain itu, Presidir Group King juga mengonfirmasi kehadirannya di acara penandatanganan. Presidir Group King yang legendaris itu akan hadir di acaraku. Pastikan acaranya dibuat semegah mungkin. Ini semua berkat tentara itu. Aku harus cari tahu siapa dia. Nona Charlotte mendirikan perusahaan raksasanya tanpa minta bantuan dari keluarganya. Dia itu idolaku. Suatu hari aku bakal melampaui dia. Kamu mau melampaui Charlotte Sinclair? Jangan bermimpi di luar kemampuanmu. Kamu gak sehebat itu. Kamu gak tahu apa-apa, Kingsley. Presidir Group King bakal hadir di acara malam ini. Semua bakal tahu seberapa dia menghargaiku. Jadi kamu pikir kamu sudah dapetin hati Presidir Group King dan dia bakal ngasih kamu semua kuasa, status, dan kekayaan yang selama ini kamu impikan? Jadi kamu pikir kamu sudah dapetin hati Presidir Group King dan dia bakal ngasih kamu semua kuasa, status, dan kekayaan yang selama ini kamu impikan? Untuk apa dia mendukung Hana selama sekian tahun ini? Tentu saja karena dia suka sama putriku. Dan cuma dia yang pantas untuk Hana. Sayang kamu gak bisa menyaksikan kejayaanku malam ini. Tapi setidaknya kamu gak perlu cemburu melihat aku sama Presidir. Wow. Kesombongan ini layak dapat penghargaan. Tenang saja. Aku bakal hadir untuk melihat kehancuranmu. Kamu ini cuma bisanya membual. Putus sama pengecut kayak kamu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Ingatlah perkataanmu ini. Jangan buang-buang waktu sama sampah yang menyedihkan ini, Hana. Mari kita pergi saja belanja. Kita bikin sang Presidir terpukau. Setelah 5 tahun, ternyata begini pandangannya terhadapku. Aku gak sabar lagi melihat wajahnya ketika tahu bahwa akulah Presidir misterius itu. Pengorbanan 5 tahun cuma demi itu. Wow. Perusahaanmu baru saja kuselamatkan dan begini caramu berterima kasih? Itu tebakan yang beruntung. Tapi aku mau berterima kasih dengan menikahimu. Wow, kayaknya kamu lupa ya. Aku baru diputusin, lalu kamu minta aku nikah sama kamu. Jangan kepedean begitu. Aku cuma mau bantu kamu balas dendam. Apa kamu nggak mau lihat reaksinya malam ini? Saat acara nanti aku umumkan kamu adalah suamiku. Kayaknya itu bakal jadi acara yang seru. Baiklah. Nona Charlotte Sinclair, saat ini aku berjanji padamu, dalam keadaan senang ataupun susah, selama jadi istriku, aku akan menghargaimu dan melindungimu setiap hari dalam hidupku. Kamu melindungi aku? Memangnya kamu tahu masalah apa yang lagi aku hadapi? Sudah kubilang, dalam keadaan senang ataupun susah, aku bakal melindungimu. Semua masalahmu bakal kuberesin. Kamu pede banget. Apa kamu bisa kasih aku investasi dari Group King? Gampang saja. Kirimin aja proposal proyek energimu, sisanya akan kuberesin. Aku bantu kamu dapetin dana 150 triliun. 150 triliun? Dapat 15 triliun aja udah untung. Percayalah padaku. Sudah kukirim? Sekarang, mari kita menikah. Oh, maksudmu sekarang? Kita sudah resmi menikah sekarang. Aku mau perbaiki riasanku dulu. Dan akan segera kembali untuk umumkan kalau kamu suamiku. Mereka semua siapa? Mereka para presidir anak perusahaan milik Nona Charlotte. Lihat saja, mereka bakal kesini untuk cari muka. Jadi inilah sang peneliti bintang acara malam ini. Wanita termuda peraih penghargaan Nobel. Nona Charlotte bakal hadir demi menghargaimu dan mendukungmu. Hal begini belum pernah terjadi. Tenang saja, aku pasti bakal kenalin ke kalian. Permisi ya. Kamu masuk dari mana? Jangan menghina aku seperti ini. Aku nggak perlu masuk lewat pintu belakang kayak kamu. Aku masuk dari pintu depan. Kau
kau ini, dasar kampungan. Ini acaranya grup Sinclair. Berhenti menguntitku dan pergilah. Kesombonganmu sungguh bikin aku kagum, Hana. Bintang acara hari ini adalah Nona Charlotte, bukan kamu. Mereka adakan ini untuk menyambutku bergabung di perusahaan mereka. Lihat di sekelilingmu. Kami kalangan elit di kota ini. Ini bukan tempatmu. Mendingan jaga harga dirimu dan pergilah. Pak Richard, Nona Charlotte memilih hotelmu sebagai tempat acara ini. Tapi keamanan di sini parah banget. Gimana kamu bisa biarin orang rendahan ini menyusup ke sini? Bung, kamu berani mencoba merusak kesempatanku untuk memberi kesan yang baik kepada presidir grup Sinclair, kamu bakal kuusir. Aku udah bilang, aku masuk secara terang-terangan lewat pintu depan. Lalu di mana undanganmu? Nggak ada yang boleh masuk ke sini tanpa undangan kecuali Nona Charlotte atau presidir grup King. Tapi akulah orang yang kamu maksud itu. Nona, di sini nggak boleh makan permen karet. Kotor dan susah dibersihkan. Paman, kerjakan saja pekerjaanmu. Jangan ikut campur. Ribet banget sih. Ada apa ini? Bukannya itu Ibu Vina dari Tudra Biotek? Sebelahnya Menteri Pertahanan termuda, Judy Loren. Ngapain mereka ke sini? Guru. Gimana kalian bisa nemuin tempat ini? Guru, sudah cukup hidup sembunyi-sembunyi seperti ini. Ikutlah pulang dengan kami. Kami tidak mengerti. Kenapa Anda hidup seperti ini? Tinggalkan begitu banyak uang dan kehormatan. Kenapa? Mulai sekarang biarlah kami yang mengurus masa tua Anda. Percayalah pada kami. Aku sudah nggak tertarik sama uang dan kehormatan. Sekarang aku hanya ingin menjaga anak cucuku yang akan lahir untuk mendiang istriku. Kalian berdua, jangan cari aku lagi. Tapi guru... Apa karena aku sudah pensiun? Perkataanku nggak ada artinya. Kalau begitu, tolong terima ini. Ini kartu hitam tanpa batas. Ini aku dapatkan saat menjabat Menteri Pertahanan. Vas bulan Lotus. Ngapain memberikannya padaku? Tanpa ajaran dan juga bantuan guru. Saya Judy. Nggak akan pernah menjadi Menteri Pertahanan termuda. Apalagi dapat vas bulan Lotus ini. Seharusnya ini jadi milik Anda. Tolonglah terima ini. Ini kartu apartemen di lantai atas Menara Eden. Villa itu diberi nama sesuai kata favorit Anda. Barang kalian ini... Guru, aku mohon padamu, terima saja. Kami mohon, Guru. Apa ini? Hati-hati. Oh, besan datang. Cepat, ayo katakan. Ayah, Anda mungkin tinggal di luar untuk sementara. Apa? Julian, ini rumahku dan kamu malah menyuruhku pindah. Maksudmu apa? Ayah, sebentar lagi aku melahirkan. Jadi ibuku datang hari ini menemani aku di sini. Jadi Besan datang karena itu. Kebetulan rumah kita masih ada 1 kamar kosong. Sebaiknya tinggal di situ saja. Besan, menurutmu ini masuk akal? Kalau memang merasa kamarnya kecil, aku bisa carikan kamar lain. Ini bukan soal besar atau kecil. Kamu benar-benar nggak peka. Istrimu juga nggak ada di sini. Mana pantas aku tinggal serumah denganmu. Lagi pula, setelah Maya melahirkan, dia harus menyusui. Terus nantinya gimana? Hal seperti ini harusnya kita perhatikan. Aku bisa tetap di kamar dan nggak keluar. Apa masalahnya tinggal bersama? Dan juga berdiskusi saja enggak dan langsung kemasi barangku. Menurutku itu sangat gak sopan. Setidaknya kalian bicarakan dulu denganku. Gimana kalau kita tinggal bersama saja? Seperti kata ayah, rumah kita masih ada kamar kosong, bisa tinggal bersama. Bisa apa? Aku nggak setuju. Julian, bukannya kita sudah sepakat ayah harus pindah? Anak kita sebentar lagi lahir. Kita bertiga ditambah ibuku, lalu ditambah ayahmu, bagaimana bisa hidup bersama? Ini mengerikan, Julian. Apa maksudmu mengerikan? Di depan ayah jangan bicara begitu. Terus kenapa? Hari ini aku akan mengatakan semuanya. Ayah, sebenarnya aku nggak mau bicara sejauh ini. Tubuh Anda itu bau. Bau sampah. Sangat menjijikkan. Apa yang kamu katakan, Maya? Selesai menyapu jalan, aku mandi dulu baru pulang. Aku juga nggak ingin bicara kasar.
Tapi ini adalah rumahku. Kalianlah yang menumpang di sini. Aduh, Besan. Apa maksudnya menumpang? Bukannya rumah ini diberikan saat mereka nikah. Aku nggak pernah memberikannya. Rumah ini kubeli dengan kerja keras seumur hidup. Aku cuma bilang tinggal bersama. Rumah ini bukan milik Anda. Di sertifikat rumah hanya ada namaku dan Julian. Gak ada nama Anda. Jadi sekarang silahkan keluar. Cepat keluar! Maya, apa kamu bilang? Maya, cepat minta maaf sama ayah. Mana bisa kamu menyuruh ayah keluar? Kamu? Sekarang kamu membentakku? Bu! Maya, aduh gimana ini? Julian, kamu? Kalau aku sampai keguguran, aku akan membunuhmu. Pilih saja, ayahmu atau aku dan anak kita. Cukup. Biar aku yang pergi. Ayah. Tapi Maya, kartu untuk biaya hidup yang kuberikan di mana? Besan, apa maksudmu? Kalian yang menyuruhku pergi, jadi aku pergi. Lalu apa yang salah? Bukannya kamu minta kartu itu? Biaya melahirkan itu banyak. Sudah mau jadi kakek, masa nggak mau keluar uang? Kakek apa itu? Besan, ternyata kamu benar-benar kejam. Besan, kartu itu adalah kartu gajiku selama ini. Aku perlu uang untuk cari tempat tinggal dan menjalani hidup. Masa sampai sekarang kamu nggak punya tabungan? Ayah, Anda benar-benar keterlaluan. Apa ayah nggak tahu kartu itu limitnya cuma 20 juta? Pas dengan gaji ayah sebulan. Uang segitu saja masih mau diambil lagi. Asal ayah tahu setelah bayi lahir dari susu sampai popok semuanya butuh uang. Baiklah, kamu benar. Anggap saja ini pemberian awal untuk cucuku. Kartunya untukmu. Orang yang bahkan gak sedarah denganku saja masih begitu peduli masa tuaku. Padahal sepanjang hidupku, aku hanya hidup untuk keluarga. Dasar Sini kamu. menyebalkan. Lepaskan aku! Ikut. Cari mati ya? Ayo. Berhenti. Maaf, Paman. Kamu pasti tahu mana yang boleh diurus dan enggak. Paman, tolong aku! Aku sudah bilang berhenti. Ayo, habisi dia. Ya, iya. Hentikan. Lepaskan dia. Kalau aku nggak mau? Nona, kamu nggak apa-apa. Pasti ketakutan ya. Sekarang sudah aman, jangan menangis. Bersulang. Paman, saya bisa traktir yang lebih enak. Kenapa harus ke tempat seperti ini? Ini sudah cukup. Aku juga nggak melakukan apa-apa. Jangan terlalu sungkan pada saya. Katanya usia putra Anda seumuran saya. Baiklah kalau begitu. Tapi Paman, Anda habis pergi liburan. Malam-malam masih bawa koper. Aku diusir dari rumah. Kenapa? Ada orang sebaik ini mana mungkin diusir? Paman, jangan-jangan Anda selingkuh ya? Selingkuh apaan? Istriku sudah meninggal 20 tahun lalu. Terus kenapa? Siapa yang mengusir Anda? Menantuku sebentar lagi melahirkan. Mungkin dia kurang nyaman tinggal bersamaku. Hah? Jadi anak dan menantu yang telah mengusir Anda? Mana ada yang kayak gitu? Tengah malam mengusir ayah kandungnya. Apa mau saya bantu balas dendam? Hah? Nggak usah. Kalau dipikir-pikir yang mereka bilang benar. Tinggal bersamaku memang merepotkan. Lagi pula sebagai seorang ayah, aku seharusnya mengerti mereka. Paman, Anda apakah pernah terpikir untuk menikah lagi? Menikah lagi? Dengan siapa? Anggap saja itu balas budiku.
Kania, ucapan seperti itu nggak boleh sembarangan. Kamu harus lebih menjaga dirimu sendiri. Bukan kayak gitu. Paman salah paham. Wanita yang mau saya kenalkan itu tante saya. Oh, Tante saya cantik sekali. Gimana kalau ketemu dengannya? Kania, aku jelaskan dari awal takut kamu salah paham. Aku menolongmu hari ini sebatas melakukan apa yang harusnya dilakukan. Jadi kamu nggak perlu merasa terbebani. Tapi tetap saja saya harus berterima kasih. Cukup traktir makan saja. Lagi pula usiaku sudah nggak muda lagi. Hidup sendiri malah lebih nyaman. Kalau gitu, gimana kalau Paman ketemu dulu sebagai teman? Tante saya juga sudah lama menjanda, nggak punya banyak teman, selalu kerja. Dia pasti selalu kesepian. Saya banyak berharap Paman bisa jadi temannya. Besok Paman ada waktu kan? Besok? Nggak bisa. Besok aku harus kerja. Paman kerja di mana? Hotel Ganex. Pas sekali, kantor tante saya ada di situ. Nanti Paman bisa makan siang bareng. Oh. Kalau gitu, sampai besok Paman. Makan yang banyak dulu Paman sebelum pergi. Kania. Dokumen ketinggalan di rumah. Ngontrak rumah juga nggak bisa. Nggak ada tempat lain buat pergi. Ini sudah keberapa kalinya kamu nulis ulang? Kalau laporan kalian isinya cuma gini, lebih baik pulang saja. Kali ini bukan revisi, tapi langsung dipecat. Aduh. Ih, ada apa ini? Kenapa masih di kantor? Lupa janji kita. Bukan. Ngomong apa sih kamu? Tiba-tiba aja nyuruh aku untuk kencan buta. Dia itu penyelamat nyawaku. Benar ada kejadian itu. Oke, ayo. Memang harus mengucapkan terima kasih. Gimana pun dia menyelamatkan nyawamu. Tapi bukan untuk kencan buta. Hah, iya. Ayo cepat. Itu dia orangnya. Calon kencan ibu. Ibu bilang bukan kencan buta. Kania, kamu tahu ibu ini siapa? Ibu ini CEO grup Jarwa. Kamu ini malah nyuruh ibu kencan buta sama kakek tukang bersih-bersih. Kenapa Paman dibilang kakek? Usianya baru 49. Ibu sendiri kan sudah 40. Bedanya cuma 9 tahun. Mana bisa dibilang kakek? Lewat 50 pantas disebut kakek. Tapi, kalau soal tenaga, dia jelas jauh dari kata tua. Satu jari saja cukup untuk jatuhkan anak muda 20-an. Enggak bisa. Kamu diam saja di mobil. Ibu cuma mau menyapa sebentar. Duduk yang manis di mobil sana. Di tempat begini susah cari taksi. Pas sekali. Halo, Pak Calvin. Namaku Selena Hartono. Katanya kemarin kamu menolong Kania. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Oh, kamu tantenya Kania ya? Bukan, aku ibunya. Oh, maaf ya. Kamu terlihat selalu muda dan cantik. Aduh, kata-kataku lancar sekali. Maaf ya. Kemarin, Kania hanya sebut tantenya. Nggak sangka, ternyata ibunya yang datang sendiri. Tentu saja aku, ibunya yang datang. Lagi pula Kania itu nggak punya tante. Dia bilang ada tantenya yang sudah cerai. Anak itu suka asal bicara, jangan dimasukkan hati. Termasuk soal kencan buta itu. Tentu saja. Aku juga nggak menganggapnya serius. Ini, mungkin jumlahnya lebih dari yang kamu kira. Ini apa? Tanda terima kasih sudah menyelamatkan Kania. Nggak perlu, sungguh nggak perlu. Aku juga nggak lakukan apa-apa. Lihat dulu saja, baru putuskan mau terima atau enggak. Kalau merasa kurang, kasih tahu nomor rekeningmu. Nanti aku tambahkan. Beneran, nggak perlu. Kania juga sudah traktir aku makan. Dan itu sudah cukup. Padahal cuma traktir makanan 100.000. Jumlahnya nggak penting. Kania sudah berkali-kali berterima kasih. Aku rasa itu sudah cukup. Aku beneran nggak butuh uang. Seorang petugas kebersihan nggak mau terima uang. Serius.
kamu nggak penasaran berapa isi amplop itu? Enggak. Di dalamnya ada 1 miliar. Terus kenapa? Dengar angka 1 miliar saja nggak berkedip. Dia memang bukan orang yang mudah tergoda uang. Kania beneran ketakutan kemarin. Tolong jaga dia baik-baik. Itu saja cukup. Baik, aku mengerti. Kalau lain waktu kamu berubah pikiran, tolong hubungi aku akan berikan uangnya. Kalau begitu, aku pamit ya. Apa? Dia bawa pergi mobilnya? Dasar Kania. Aduh. Oh. Kamu nggak apa-apa? Enggak kok, aku bisa bangun sendiri. Oh. Tunggu sebentar. Mataharinya terik, pakai payung ini. Lututmu berdarah, perlu plester luka. Nggak usah, berikan saja padaku. Biar plesternya aku yang pasang sendiri. Oh, kamu pasang sendiri? Sepatumu perlu diperbaiki. Lepas dulu saja. Maaf, aku malah jadi merepotkanmu. Aku nggak bisa rapat dengan kondisi begini. Maaf ya, pegang bahuku saja. Kamu kelihatan hampir jatuh. Iya, terima kasih. Kamu bisa pegang lebih kuat. Sebentar lagi selesai. Sudah. Katakan Nia, kantormu dekat dari sini. Kalau nggak keberatan, aku antar saja. Nggak usah, aku bisa naik taksi. Di sini agak susah dapat taksi. Lebih baik aku antar. Bukannya kamu masih ada rapat sore ini? Baiklah, aku jadi merepotkanmu. Yes! Bahunya lebar, kelihatan kokoh banget. Biasa rutin olahraga ya? Aduh, aku mikirin apa sih? Aku gila kali ya? Ibu, ngagetin aja. lagi mikirin apa? Jangan-jangan lagi mikirin laki-laki. Ngomong apa sih kamu? Aduh, aku lihat semuanya kok. Kalian berdua tadi kelihatan manis. Ibu, jangan kayak gitu. Paman itu orangnya baik banget. Coba dipikirkan lagi. Kok kamu bisa yakin kalau dia orangnya baik karena dia sudah menyelamatkanmu? Itu cuma salah satu alasannya. Yang paling penting, dia juga diusir sama anak dan menantunya. Tapi nggak ngeluh sedikit pun tentang keluarganya. Malah bilang bisa memahami mereka. Katanya sebagai ayah dia mengerti. Ibu juga ada perasaan sama dia kan? Orang yang kasih rasa aman itu tipenya ibu kan? Dan juga paman badannya bagus. Bahunya lebar, hatinya malah lebih luas lagi. Sudah, jangan bercanda. Ibu ini nggak percaya sama penilaianmu. Ibu harus pastikan sendiri. Memastikannya gimana? Nanti juga kamu tahu. Kamu siapa? Paman, badanmu bagus banget. Nona, kamu mabuk ya? Kamu sedang apa ini? Paman gak punya tempat buat pergi kan? Aku juga sendirian. Kalau begitu malam ini kita temani satu sama lain. Boleh.
Kamu mau mandi dulu? Boleh. Gimana, Sinta? Sudah ku bilang kan, di dunia ini gak ada pria yang bisa lepas dariku. Paman itu masuk kamar mandi sambil senyum-senyum. Aku juga harus pergi. Ya sudah. Tante Sinta seagresif itu, pria mana bisa nolak? Paman juga sudah lama sendirian kan? Ibu kayak begini sudah keterlaluan banget. Apapun alasannya, dia pergi ke hotel sama wanita yang baru dikenalnya, itu kenyataannya. Tapi... Kan ya, pria semuanya sama saja. Kedepannya, jangan gampang percaya sama orang lain. Dan jangan hubungi paman itu lagi. Mengerti? Kalian ngapain kemari? Ada laporan ada wanita penghibur di sini. Apa katamu? Wanita penghibur? Ikut kami sebentar. Wanita penghibur apanya? Apa aku terlihat seperti itu? Pak, di kamar mandi nggak ada orang. Apa? Nggak ada orang? Gak mungkin. Lalu gimana paman itu kaburnya? Sinta, kenapa jadi begini kamu? Semua gara-gara kamu nyuruh aku goda paman itu, jadi aku dilaporin. Mereka bilang aku melakukan pelecehan ke kakak itu. Masuk akal gak sih? Benar-benar gak habis pikir. Kalian ibu dan anak, aku sudah masuk kantor polisi, kalian malah ketawa. Emang lucu? Ya sudah minggir, aku mau pergi. Makasih ya, nanti aku hubungi lagi. Bu, pria semuanya sama kan? Makanya cepat ambil kesempatan sebelum dia direbut wanita lain. Kenapa dari tadi Julian gak angkat telepon? Buku tabunganku dan juga KTP-ku ada di rumah ini. Sandi rumah juga diganti, aku nggak bisa masuk. Ada orang di dalam? Julian? Ada pencuri! Dasar mesum! Mesum? Omonganmu itu keterlaluan, Besan. Aku masih punya kata-kata yang lebih kasar. Kenapa kamu ngintip orang ganti baju? Hah? Hei ayah, ternyata ayah adalah orang yang menjijikan. Sekarang aku tahu kenapa ayah gak mau pindah dari rumah ini. Jangan-jangan ayah punya pikiran kotor ke aku. Maya, sebenarnya kamu ini ngomong apa? Aku cuma datang buat ambil barangku. Lagian yang kulihat tadi kamarku sendiri. Justru kamu, kenapa harus ganti baju di kamarku? Apa maksudnya kamarmu? Itu kamarku. Bukannya Besan sudah pergi. Ayah beneran sudah gila. Masalah ini akan aku ceritakan ke Julian. Aku ulangi sekali lagi, Maya. Aku datang hanya untuk mengambil barangku. Sandi pintu juga sudah diganti. Bel berkali-kali nggak ada yang bukain. Gak usah dijelasin. Aku akan lapor polisi sekarang juga. Benar, lapor polisi. Dasar nggak tahu malu. My name is Isaac Kane. I was put on this earth to punish the wicked. I was the nightmare every gangster dreamt about, the monster underneath their beds. But I had one weakness, my family. Maya, I got the diapers, but they didn't have... I'm gonna again, but you gotta stay with me, please. Maya, hey, we can move away. We could be a normal family. Maya, please. Please, Maya, come on. I swear, Maya, I won't kill anymore. I swear it. Hey, this ain't a hotel. No sleeping. Hey, you deaf? Get your bum ass out of here. Hey, there's no homeless camping out in this... Oh, hey neighbor. You look like shit.
Another bender? I'm fine. Dad, you've been drunk every single day since the day Mom died 18 years ago. 18 years! Sometimes I thought it sucked to grow up without a mom. But you know what really sucks? I didn't have a dad either. Natalie, I'm right here. Sometimes I wish you were the one who died. Natalie, where are you going? It'll be dark soon. Like you care! I'm sorry. Look, it isn't safe for you out there. Natalie! I wish that I were the one who died too, Natalie. Should have been me. Natalie needs you to be a father. Natalie? Hey. Daddy, help! I'm so scared! Where am I? One moment I was feeding pigeons in the park, and the next moment I wake up here. Is this? Are they human trafficking? Then what am I doing here? I'm of no use to anybody. But your organs are. They'll cut this old man open and sell him on the black market, piece by piece. What's your name? Walter Smithers. I didn't do anything wrong. I was just feeding some pigeons. Okay, you keep your head down, Walter. I'm gonna get you out of here. No offense, son, but I don't think you're in any condition to get anybody out of here. Where do they keep the women prisoners? Hey, please. I was supposed to be at home. My parents are waiting. You have to let me go. We don't have to do shit. Get yourself killed. No! I tried to warn him. Brave. What's your name? My name is Walter Smithers. Okay, Walter Smithers, and why are you here? I don't know. I was just feeding some pigeons. You were feeding pigeons? Yes. Don't get involved. You need to find your daughter. That's what's important. 42, I want you to stop crying. 42. Walter, if you don't stop crying, I'm going to smash your head like a soft-boiled egg. Now, last chance. You. What was your name again? 42. Right. Good boy. 42. What did I say about crying? He leaves me no choice. Ask me what my name is. I said, ask me what my name is. Idiot. Let's go kill that dumbass. Dead bodies don't have names. Swear to me that you'll never kill again. There's no need for dead bodies. You took my daughter today. Give me her along with the old man and I'll leave. No one dies. The slave that reeks of cheap whiskey gonna try to make some demand? Run away, slave. Back to whatever gutter you crawled out of before we rip out your throat. Please. He was just sticking up for me. Let him go. Old 42, I haven't forgotten about you. You're next. And this for you. You are nothing. You are less than nothing. Look at those eyes. You really want to kill me, don't you? Too bad. You'll never get the chance. I don't have to. When your boss, Vasily Ivanovich, finds out you spat in my face, he's gonna kill you himself. How does this low life know Vasily? How this bum know Vasily? It doesn't matter. He's already dead.
The only thing keeping you alive right now is a promise that I made to my wife. Get him! Swear to me that you'll never kill again. Swear it. I swear, hey, I'll never kill again. Stupid move, dumbass! Pussy. Do it, you coward! Just give me my daughter, and I'll leave. I told you that you didn't belong here. Look at you. Disgusting waste of flesh. You, come here. At least this meat is good enough to sell for sex. But you're a dried up, impotent drunk. We're going to kill you, cut you open, and sell your organs. Alex, pick up whatever's left of your shriveled manhood and break this bastard. I don't like to talk to in that manner. And I don't give a fuck. Do what your superior says. Break him. Fight back, I shoot you in the head. Last chance. Give me my daughter back. Listen to this piece of shit. Last chance, give me my daughter back. You don't make the rules, you worthless little bitch. You are nothing compared to me. See this? In our world, you get one of these tattoos for each man you kill. You think you're a big man? You're nothing but my next tattoo. Yeah, I don't think so. Still, he keeps going. After we kill you, I'm going to kill the old man. Badly. It would only take me 5 seconds to kill them all. Then I'm going to find your daughter, and when she cries out in pain and maybe a little pleasure and ask why this is happening to her, I will tell her it was because her daddy didn't know how to keep his mouth shut. I'm sorry, my love. I tried. I told you to ask me my name. You didn't listen. Those tattoos. It can't be.